حول ولا قوة إلا بالله إلهي أنت رسولي ورضاك وقلبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin ikhwan Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sekalian hadir di Masjid Agung Jakarta untuk bersama-sama menyaksikan, merasakan kasih sayang Allah, kemurahan Allah, kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Terlebih enam hari yang lalu saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, Allah berkenan memberikan ampunannya kepada kita sekalian, sehingga kasih sayang Allah yang berupa ampunan itu dapat kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai modal untuk meningkatkan kualitas iman kula panjenengan sedaya, iman kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada sifat-sifatnya, iman kepada asma-asmanya, iman kepada af'alnya, juga iman kepada zatnya. Itu pula iman kepada utusannya, iman kepada nabinya, iman kepada wali-walinya, karena hanya orang-orang yang ada dalam ampunan Allah lah, orang-orang yang suci, baik suci itu bermula dari pertaubatan atau orang suci bermula dari qada dan qadarnya. Dengan demikian tidak ada kata pantas kita haturkan, kita lisankan di majelis yang agung ini, melainkan ungkapan rasa syukur dengan alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan ungkapan alhamdulillah semakin menuntun kita ke jalan yang benar yang bermula tidak kita ketahui, semakin menggiring kita kepada keyakinan yang utuh yang bermula sempat terkoyak. Begitu juga mengantarkan keyakinan kita terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak tertonton, terasakan oleh indera terluar kita, semakin menambah keyakinan di dalam hati kita, yang bermula keyakinan kita akan Allah, akan Rasulullah, akan nabi-nabi Allah, akan kekasih Allah, sifat-sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, sampai pada zat Allah, begitu-begitu saja. Berkah kasih sayang Allah dan ampunan Allah yang bisa kita optimalkan, yang dapat kita pergunakan untuk meningkatkan segala-galanya,
Itulah kasih sayang. Itulah balasan kasih sayang yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Tidak dengan bertepuk sebelah tangan, ibarat orang bertepuk tangan yang tanpa ada balasan. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang emas ini. Kesempatan yang nyata-nyata dinyatakan oleh Allah, ada di dalam kesucian yang dikehendaki Allah, ada di dalam ampunan Allah. Tapi kita nodai, kita kotori dengan perbuatan yang tidak menjadikan selera Rasulullah. Dengan perbuatan yang tidak menjadikan Allah ridho. Kalau kita berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan kasih sayang Allah yang diwujudkan ampunan ini, bukan satu hal yang mustahil. Kemudian secara terus-menerus Allah menambahkan nikmat kepada kita sekalian, memberi hidayah kepada kita sekalian, berkenan menuntun kita sekalian. Karena kebutaan mata kita, ketidaktahuan batin kita akan Allah, Pak, yang cepat atau lambat menjadikan iman yang terada di dalam diri kita semakin redup, bahkan semakin hilang. Keyakinan akan kekuasaan Allah semakin mudah. Saudara-saudaraku, ikhwan akhwat, Bapak Ibu adik sekalian yang berbahagia, berbahagialah kalian, bersenang-senanglah kalian saat ini juga. Karena Allah sedang menatap kalian bi'ani rahmah, penuh dengan kasih sayangnya. Tidak dengan orang munafik, tidak dengan orang kafir, yang ketika tertonton jelas di mata mereka berbagai nikmat telah diberikannya, tapi ingkar, bahkan semakin jauh menjauh, sampai pada akhirnya dia tidak meyakini adanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita pertahankan, mari kita tingkatkan. Agar keyakinan kita, agar iman kita, agar kemakrifatan kita semakin sempurna di hadapan Allah. Kita sekalian menuju zat yang sempurna. Kita sekalian menuju zat yang suci. Kesucian yang sengaja Allah berikan merupakan busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesuatu yang menyenangkan selalu diberikan kepada kita sekalian, agar kita sekalian semakin membaik menjalani kehidupan di dunia ini.
agar kita semakin fokus meyakini adanya akhirat. Karena berbekal keyakinan yang benar, keyakinan yang utuh, iman yang kokoh, kita akan semakin tahu betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa sayangnya Allah terhadap ciptaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di dalam surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Barang siapa yang telah Allah berikan nikmat, Allah berikan kasih sayang, Allah berikan ampunan, sehingga dengan modal itu dia semakin takut kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Walaupun nyata-nyata penglihatan mereka, baik penglihatan lahir maupun batin, tentang Allah ini belum bisa makrifat secara sempurna. Man khasyya rahmana bil ghaib, ketidaksempurnaan itu masih didukung juga wa jaa'a biqalbin munib, mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam batin mereka, yang ada di dalam hati mereka, untuk kembali kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah, untuk memakrifat kepada Allah. Allah pastikan kepada mereka untuk khuluha bisalam. Masalah wahai hamba-hambaku yang tersayang, yang tercinta, ke dalam surga tempat nikmatku dengan penuh membawa keselamatan. Masuklah kalian ke bab salam, pintu yang menjadikan kalian selamat, yaitu pintu surga Allah, pintu menuju Allah. Zalika yaumul khulud, itu adalah hari-hari keabadian. Mari kita jalani hari-hari ini dengan lebih mengedepankan bagaimana kehidupan ini menghantarkan kita semakin dicintai oleh Allah. Karena rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, untuk khulul habis sana. Apalagi yang mau kita cari? Terlalu lama, terlalu jauh kita mengingkari kasih sayang Allah. Betapa banyak busra Allah, pemberian Allah yang menyenangkan dalam hal dunia. Tapi itu tidak kalian jadikan modal untuk kembali kepada Allah, untuk semakin memakrifati Allah. Imankah kalian jika demikian halnya? Bangsa namanya. Pertobatan kita sudah didengar oleh Allah. Janji kesetiaan kita sudah dicatat oleh Allah, bahwa dengan Ramadan puasa sebulan penuh, Allah janjikan dan dipastikan kita sekalian ada di dalam ampunannya.
janji-janji Allah yang menyenangkan kelak di akhirat. Agar kehidupan ini bisa stabil, bisa berimbang. Alhamdulillah ya Allah. Betapa besar kasih sayang Engkau. Tidak nyangka kami pendosa, kami pendosa ini ternyata ada di dalam ampunan Allah. Tetesan air mata penyesalan akan perbuatan dosa menjadikan ampunan Allah selalu berada berpihak pada orang yang menyesali perbuatan itu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Penyesalan. Hanya orang-orang yang telah berhasil menyesali perbuatan yang telah dia lakukan ternyata tidak menjadikan dia ingat kepada Allah lah. Lisan beristighfar, mau menyadari akan kesalahan, kemudian mau berbenah, mau meningkatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam diri mereka telah tersucikan dari noda-noda kesombongan, keangkuhan, kemunafikan. Inilah la ilaha illallah. Alat tercanggih, alat terdahsyat untuk menguak kesadaran seseorang di dalam diri mereka akan sifat-sifat kemunafikan, akan naluri orang-orang kafir yang sempat hinggap dan melekat di dalam diri mereka. Dihancurkan, dikilas-kilas dengan la ilaha illallah, perlahan akan sirna dan tersisa kesucian di dalam diri mereka. Ayo kita buka pintu kesadaran kita akan Allah. Ini wujud alhamdulillah kita. Allah tidak ridho ketika pernyataan alhamdulillah, pernyataan syukur itu hanya mandek di dalam sisi batin, di dalam sisi keyakinan, di dalam sisi iman. Kalau saja tidak diimbangi bentuk syukur itu dengan melihat begitu dekatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lazim di dalam mukadimah para dai dengan ungkapan salatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan ke hadapan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setelah kita berhasil masuk ke hasrat ketuhanan, ayo kita masuk ke hasrat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagai utusan yang terpercaya di mata Allah, yang terbukti kesuksesannya. Kita sebagai umat, kita sebagai pengikut Nabi Agung, Rasul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pastikan visi kita, busra fil hayati dunia kita buktikan dengan mengacu kepada kode etik syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita tingkatkan. Metode, cara, pola yang telah ada di dalam diri kita, skenario yang ada di dalam diri kita yang tidak kunjung menjadikan kita sadar bahwa kita adalah umat Rasulullah. Sudahkah kita menjalani apa yang telah diajarkan Rasulullah dengan baik? Atau bahkan kita menolak? Maka Syawal mengingatkan kita untuk kemudian bangkit. Oh iya, ternyata kita itu umat Rasul. Allah sebagai sembahan kita, Allah sebagai Roh, Allah sebagai Tuhan, mempercayai utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan juga kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah wakil Allah. Beliau adalah wakil Allah yang paling cerdas menceritakan tentang Allah, membahasakan tentang Allah, merasakan tentang Allah, mengajak umatnya kepada Allah. Dan beliau juga mewariskan kemampuan-kemampuan beliau setelah beliau meninggal dunia kepada kekasihnya, kepada para sahabat. Disinilah kejayaan Islam akan kembali bangkit dalam kesadaran setiap individu pemeluk Islam. Kalau saja dia berkesadaran utuh akan hadirnya sosok seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengijawantah hasrat ketuhanan yang kemudian mewariskan semuanya ini kepada para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah mewariskan ilmu kepada para ulama-ulama Allah. Ulama yang benar-benar mengajak kembali kepada Allah, diajak berpolitik ketuhanan, bagaimana menyiasati hidup ini agar supaya tidak tersesat dari kebenaran yang Rasulullah ajarkan kepada kekasihnya, kepada para ulama. Kita sekalian adalah bagian dari pengikut orang-orang yang dikasihi oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Allah. Makanya jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ajarkan. Terlalu banyak sebenarnya yang kita ketahui apa yang telah ajarkan Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian. Tapi disebabkan oleh karena keangkuhan kita, kesombongan kita, seakan-akan kita tidak pernah mendengarkan apa yang telah Rasulullah ajarkan, apa yang telah wali Allah ajarkan,
Apa yang telah ulama ajarkan kepada kita sekalian. Bahkan kesombongan kita menutup kesadaran diri kita. Kita merasa sudah pintar, kita sudah pandai, tidak lagi butuh dengan uluran kasih sayang orang lain. Ayo sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang cacat di mata Allah ini kita tambah, kita tampar, bahkan kita tutupi dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Amalan yang menjadikan kalian selalu ingat kepada Allah. Dan tidak ada amalan, tidak ada kebaikan yang terdasar di mata Allah melainkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melek kabeh. Matane batin melek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tatap sifat-sifat Allah. La ilaha illallah. Dengarkan asma-asma Allah. Rasakan af'al Allah. Satukan diri kalian dengan Allah. Semakin larut dalam la ilaha illallah, rasakan oleh kita begitu dekatnya Allah. Itulah la ilaha illallah. Teteskan air mata keangkuhan kalian. Kalau kalian ingin menjadi hamba yang suci di mata Allah, buang, tinggalkan jauh-jauh kesombongan di mata Allah. Kalian dipantau, kalian dilihat langsung oleh Allah. Tidak satu pun di antara kalian yang tidak ada di dalam genggamannya. Ini wujud ampunan Allah. Ini wujud kasih sayang Allah. Yang kalau saja secara terus menerus terasakan oleh kita. Jangankan busra fil hayati dunya, busra Allah yang di akhirat pun berhasil dirasakan di saat ini juga. Inilah la ilaha illallah. Yang menjadikan Allah semakin sayang dengan kita sekalian. Karena jiwa raga kita secara utuh, tidak tersisa sedikit pun kita masukkan ke dalam la ilaha illallah. Kita kirim, kita arahkan. Ada di dalam dekatan la ilaha illallah, pelukan la ilaha illallah. Inilah sebenarnya yang setiap saat menjadi doa kalian, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kalian saat ini juga telah ada di tengah-tengah, bahkan telah merasakan
hasil dari doa setiap saat kalian sholat, setiap saat kalian bermunajat kepada Allah. Ngapain dengan urusan-urusan dunia yang sebenarnya telah terukur oleh Allah, bisa diselesaikan dengan baik, tapi justru itu kalian jadikan alasan meninggalkan Allah, menghapus rasa kasih sayang Allah. Biadab. Sadarkah, tahukah kalian bahwa di atas kita malaikat sedang berkerumun, berkumpul, rindu bahkan iri melihat kalian ada di dalam ampunan Allah. Para wali-wali Allah, para kekasih Allah, di belakang kalian, di depan kalian, di samping kalian, ikut serta merasakan kerinduan kalian kepada Allah, sehingga menjaga Allah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekasih Allah. Kekasih Allah rindu, senang berteman dengan kalian. La ilaha illallah. Ayo kita buka mata batin kita. Tidak tahu kapan waktunya kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini kalian anggap segala-galanya. Kalian diajak bermain dengan dunia sampai lupa dengan akhirat. Insya Allah dan dipastikan keyakinan kalian dengan la ilaha illallah, kita akan selamat, dan keselamatan itu sempurna sebagaimana janji Allah untuk khuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Hari-hari yang kita jalani ini, mari kita bermohon kepada Allah digantikan yaumul khulud, hari yang sifatnya sementara, sesaat, yang akan sirna, yang akan kita tinggalkan, digantikan oleh Allah. Dzalika yaumul khulud. Kita dipertemukan dengan hari keabadian, hari yang tidak pernah sirna, yakni hari-hari di mana kita sekalian hanya Allah, 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 Allah yang ada di dalam ingatan kita, ada di dalam pandangan kita, ada di dalam rasa kita. Rasakan bahwa majelis ini yang secara lahiriah dinamakan Sakabuana, tiangnya dunia, ini sebagai surga Allah. Makanya untuk khuluha bisalam, masuklah kalian ke majelis malaikat, majelis Allah, majelis Rasulullah, majelis para wali-wali Allah dengan penuh keselamatan, penuh dengan kebahagiaan. Rasanya ingin berlama-lama di majelis Allah, di majelis Allah, bersama kasih Allah, bersama Rasulullah, bersama para nabi, para sahabat. Bahkan yang indah lagi bersama Allah. Karena di majelis Allah, di masjid Allah ini tidak ada yang kita bicarakan selain Allah.
Kita hapus niat kita. Kalau saja di antara kita sebelum berangkat dari rumah ada niatan, ada tujuan yang selain Allah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. 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 Inilah la ilaha illallah yang tidak sekedar menjadi bunga bibir, tapi la ilaha illallah yang akan menyelamatkan diri kita saat ini juga sampai hari kiamat. Maka bawalah la ilaha illallah sampai kalian meninggalkan sesuatu yang semu, menuju sesuatu yang kekal, yakni akhirat. Apa itu akhirat? Tempat berakhirnya seluruh aktivitas manusia. Itu diakhiri dengan masuk ke alam akhir yang dimulai dari alam kubur. Oleh sebab itu, mari kita kubur rapat-rapat. Kita timbun dalam-dalam, kita tutup perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan bahwa diri ini sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat, Bapak sekalian yang berbahagia, inilah bekal yang paling mulia yang harus kita junjung tinggi tanpa meninggalkan tugas-tugas kita sebagai insan, sebagai manusia hidup di muka bumi. Kita punya tugas berat untuk mengelola bumi dan langit ini sebaik-baik mungkin. Kita jadikan pijakan, kita jadikan alas, jangan alasan. Kita jadikan wasilah untuk menuju Allah. Makanya perkuat pijakan itu dengan benar. Berkokoh jalan-jalan kalian menuju Allah. Karena Rasulullah Mi'raj ini melalui proses perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau saja secara lahiriah kita tidak berkemampuan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah di saat harus Mi'raj, maka wajar saja kita meninggalkan keindahan dunia ini. Sebenarnya dunia indah kalau kita peka. Melalui kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini bermula kita menata dunia dengan sebaik-baik mungkin. Bagaimana dunia ini kita jadikan pijakan, kita jadikan alas. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa kana al-mal khadimaka wa anta khadimul maula.
jadikan dunia, jadikan harta. Ini pelayan kalian. Wa anta khadimul maula, sedangkan kalian adalah pelayan Allah. Kelola dengan baik dunia ini. Ayo kita perbaiki ekonomi kita dengan lebih semangat. Setelah dinyatakan baik, kita injek, kita jadikan perantara, kita jadikan alas untuk menatap busra Allah yang di dalam akhirat. Itu yang benar, itu yang diajarkan Rasulullah. Majelis ini tidak mengajarkan kalian lupa dengan dunia. Majelis ini mengingatkan kalian menata dunia dengan baik, tanpa melupakan tatapan yang jauh, pandangan jauh di akhirat. Karena kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini sama halnya dua sisi mata uang, yang ketika satu di antara dua sisi ini ternodai, tercemari, bahkan tidak nampak tanda-tanda sisinya, maka tidaklah berlaku, tidaklah berharga namanya uang atau duit. Kita kelola, kita benahi, kita tata sebaik mungkin dunia ini. Tapi jangan lupa menata sesuatu yang akan menjadi tumpuan harapan kita, menjadi tempat kita berlaku, tempat kita singgah. Busra yang di dalam akhirat. Itulah hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saja kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini tidak dinyatakan oleh Allah pemberangkatannya dari dunia, hijrah dari satu tempat ke tempat berikutnya, kemudian diangkat atas kekuatan Allah menuju ke langit, tempat yang tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, dapat dipastikan manusia akan selalu kebingungan bagaimana menatap dunia ini dengan baik. Buru-buru akhirat dari hal duniawi saja dia sudah silau, tidak tahu apa itu kebenaran. Oleh sebab itu, berkah guru kita, kasih sayang guru kita, yang semata-mata itu merupakan pewaris para nabi, penghijauan hasrat terasulat, kita berhasil saat ini juga disadarkan, oh itu kehidupan, oh ini yang harus kami jalankan. Mari kita bertawasul kepada guru kita sampai kepada Allah, agar kiranya kita sekalian tetap ada di dalam lingkaran beliau-beliau yang sudah semestinya ada lingkaran keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadrat Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ila al-malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada wa salihin wa alihi وإلى نبينا آدم وأمنا حواء ومن تناسنا بينهما إلى يوم اسمنا حضر بشفينا مشايخهم برحمتنا وآتك ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أسود استوصانا قلدنا عندك بالدعاء والخير ثم الحضرة هذه السنة القادرة بما شهدنا وجميع الحضرة بسلطان عليها وسلام بن عالم بشهادة القادر الجلالي وحضر الشافعين فقد بسنة المكان
المرسلين شهد الأخبار عبد محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسوله وفروعه وإسلاته مراقب نعوب ثم ختم سيدنا مربي ربنا بساشر الله محمد قائد الدوسات وعلى قدرة إمام مهدي ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم نحن نحمدكم فتح هذه القرية فتتغير فتح الله قلوبهم غفر الله ذنوبهم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين يا الله حمدا شاكرين يا الله حمدا شاكرين يا الله حمدا نعيمين حمدا يثنى على عليك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعلى الصالح اللهم اعنا يا الله على ذكرك وشكرك وحسن اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق يا فتح عليه يا رزاق يا كريم لنا يا الله من يقين افتح لنا عند اليقين افتح لنا حق اليقين بحق لا اله الا الله بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرامة شهد القوت الجيلاني جمع سائر والفتاة العالمين جمع سر الله محمد قوت الجلال يسر لنا يا الله ولا تعسر علينا انك على كل شيء سلم حاجتنا يا الله من جميع عبادنا وعذاب الاخره ربنا تقبل دعاء انك انت السميع الدعاء يا مجيب السائلين استجب دعانا يا الله يا مولانا يا رحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kami tutup, mohon doa Fatihah kagem putranipun Mas Ekin dalam menika sakit datang rumah sakit mugi tinggal pinaringan sehat diberi kesehatan Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bersama ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kawan akhwat yang berbahagia, sebelum kami tutup juga perlu saya sampaikan selaku orang tua di sini kami menyampaikan beberapa hal kepada kawan akhwat. Insyaallah sebagai santri-santri yang mondok di Jawa Timur akan memulai aktivitasnya berangkat satu rombongan mohon doa mudah-mudahan diberi keselamatan lahir sampai batin sehingga anak kita menjadi penerus generasi para wali-wali Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.